Halo, saya Randy Diprastia. Saya berperan sebagai Soekarno dalam film. Halo, nama saya Selin Gracia Dendi. Saya berperan sebagai Fatmawati. Halo, saya Agus Priyanka. Saya berperan sebagai Muhammad Hatta. Hai, saya Anta Prastina sebagai istri Laksana Meja. Halo, saya Dewi Ramadhani berperan sebagai pemuda. Hai, saya Nabila Mariani. Saya berperan sebagai pemuda. Hai, saya Fitri, berperan sebagai Khairul Salad. Konnichiwa, saya Tiara. Saya berperan sebagai Laksamana Meja. Arigato. Halo, saya Vidya Sumarciani, berperan sebagai pemuda. Halo, saya Rita Dizani Salsabila sebagai Ahmad Sudarjo dan Bung Latif. Halo, nama saya Muhammad Resaska. Saya berperan sebagai Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bu, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tanah Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apakah itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju! Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan dan pembentukan dari Jepang.
juga tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita sepakat untuk menolak hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini kitalah yang akan menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh iya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Baiklah Bu, saya temui mereka. Silakan duduk saudara-saudara. Bagaimana Bu saya? Kata istri saya ada yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerang kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Baik, secepatnya. Namun rumusan tersebut akan saya bicarakan lebih dulu pada anggota PPKI. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Wahai pemuda, apa kalian tidak memikirkan bahaya apa yang akan kita timpa dengan kita memproklamasikan kemerdekaan itu? Pasti Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Baik pemuda, namun hal tersebut coba saya bicarakan terlebih dahulu kepada anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melepaskan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya tahu Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi wahai pemuda, PPKI adalah satu-satunya cara kita untuk merdeka. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu terlebih dahulu untuk membahas hal ini kepada golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan dengan Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi Bung, kita tidak boleh gegabah. Kemerdekaan ini harus kita siapkan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana Bung? Lagi pula Bung, mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek, emosi mereka masih labil. Kita mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang agar kemerdekaan Indonesia dan masa depan Indonesia menjadi cerah. Baiklah Bung, kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanan terjamin. Ya, saya setuju. Apakah kalian setuju? Setuju!
Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud kalian apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Maksud kalian apa ini? Maksud kalian apa ini? Hatta? Soekarno, Maksud kalian apa? Membawa saya dan Bung Hatta ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. bukankah Bung Karno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Iya, pendapat itu benar. Namun kita masih dini untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita masih perlu bantuan dari Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Tak selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Demi rakyat kita yang telah bertahun-tahun tersisa di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenanglah saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Baiklah. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita akan bisa memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Tapi apakah kita bisa? Dan apa kita bisa melakukannya? Tentu mungkin asalkan kita semua bersama pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya tanpa bantuan dari pihak Jepang. Di mana kacamata saya muda? Nanti ada yang mengantarkan. Baiklah, terima kasih pemuda. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana pemuda? Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusan kalian? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Baik pemuda, kita akan melaksanakan proklamasi pada esok hari. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah benar begitu? Kalau begitu silahkan masuk. Baiklah, silahkan duduk. Saya turut gembira atas kabar itu. Silahkan pergunakan apa yang dibutuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar akan saya ambilkan.
kalian setuju dengan proklamasi yang saya usulkan pada malam hari ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI merupakan buatan Jepang. Kalau kita sudah sepakati proklamasi dilaksanakan dengan tidak campur tangan Jepang. Adakah dari saudara-saudara yang tahu untuk cara menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Seperti ketika Amerika mendatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini demi bangsa Indonesia dan demi rakyat Indonesia, kita deklarasikan atas nama bangsa Indonesia. Dan saya mengusulkan bagaimana jika menandatangani teks naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Usulan yang bagus. Tapi apakah saudara-saudara setuju dengan apa yang diusulkan dari saudara kita? Setuju. Tolong saudara, untuk Anda bisa mengetik teks proklamasi tersebut. Baiklah, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Setelah usai berunding di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Yusuf Ratna. Oh iya, kita kan belum punya bendera. Lantas bagaimana? Oh ya, lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjayakan bendera tersebut? Tapi kan itu hanya punya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa, Pak? Tentu saja tidak apa-apa Ibu. Yang penting kita punya niat dalam membuat bendera tersebut. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih? Baiklah Bu, Bapak setuju. Bendera tersebut kita namakan bendera Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi. Baik Ibu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Karena ini berkat
pegat ya ampun. Pegatan apa? Bertanda tangan Soekarno dan Hatta.